Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Lensa Bangsa. Hari ini Senin 19 Mei 2025, sore hari menuju maghrib, teman-teman ya. Sedang hujan juga, sebenarnya sedang gerimis. Tadi habis hujan deras. Kita sedang berada di Kalimati Tambun Selatan, tempat yang ya mungkin teman-teman familiar ya, karena memang belakangan ini juga untuk wilayah ini tuh jadi salah satu topik pembicaraan, teman-teman ya. Salah satu topik pembicaraan di media sosial, baik itu di YouTube, di TikTok, dan juga sosial media lainnya. Nah, teman-teman, untuk update kali baru pada hari ini tuh ternyata, teman-teman ya, di sisi jalan ya, di samping kali mati atau kali baru inilah ya, ini tuh sudah ada proyek, teman-teman ya. Sepertinya ini proyek pelebaran jalan. Nah, ini jalannya tuh tadinya cuma sampai situ aja, teman-teman, tapi ya sekarang sudah dipasang pondasi ya, sudah dipasang papan juga. Dan itu menandakan bahwasanya nanti itu bakal ada proyek pengerjaan jalan. Jadi ya luar biasa ya, teman-teman. Luar biasa nih untuk apa sih namanya, pemerintah Kabupaten Bekasi. Cepat, sigap, tanggap ya, teman-teman. Kalau tagline dari Bupati Bekasi kan, Bekasi bangkit maju sejahtera gitu. Jadi ya tidak terlepas cukup untuk di proyek pengembalian fungsi sungainya aja, teman-teman ya. Tidak cukup di proyek normalisasi sungainya aja, tapi langsung dilebarkan juga jalannya. Mungkin tujuannya juga agar nantinya ke depan di daerah sini nih, itu tidak lagi berdiri bangunan-bangunan liar, teman-teman ya. Jadi ya sekalian aja dibeton ya, sekalian aja dibuat jalan. Karena memang untuk wilayah sini, teman-teman bisa dilihat ya, untuk wilayah sini tuh cenderung padat, teman-teman. Apalagi kalau sore ya, waktunya orang-orang pulang dari kawasan pabrik ya, kawasan sekitaran Kalimati, Kali Baru ini tuh sangat ramai, teman-teman. Tadi aja saya sempat macet ya, sempat macet tuh, denger ya, riuh kendaraannya. Nah, ini bagus ya kalau misalkan langsung dilebarkan jalannya, jadi nanti memudahkan mobilisasi warga juga ya. Mobilisasi warga ketika keluar dari rumah melewati jalan ini, kemudian ke depan semoga tidak lagi terjadi kemacetan terutama di pagi serta sore hari, teman-teman. Oke, kita lanjut jalan, teman-teman. Nah, untuk Kali Baru ini, teman-teman, pasca diguyur hujan ya, sebetulnya dia sudah siap, teman-teman. Sudah siap dalam menampung debit air hujan ya, karena memang kali ini tuh tadinya adalah kali irigasi, teman-teman. Kali irigasi untuk mengairi persawahan ya. Namun, teman-teman, yang jadi catatan, karena persawahannya itu berubah fungsi lahannya menjadi perumahan, teman-teman. Jadi oleh warga dianggapnya Kalimati ini sudah tidak lagi terpakai. Makanya mereka beton, makanya mereka uruk pakai tanah dan juga pasir serta semen, teman-teman. Jadi kayak gitu ya alasan warga kenapa lama mendiami Kalimati ini, gitu kan. Nah, pemerintah Kabupaten Bekasi itu kemudian meninjau peta wilayah ya. Ternyata memang dulunya kali ini tuh berfungsi, teman-teman. Berfungsi walaupun sifatnya sebagai saluran irigasi persawahan ya awalnya, tapi karena Tambun Selatan itu adalah salah satu wilayah yang terdampak parah jika terjadi musim hujan, maka mau nggak mau kali yang udah lama tidak berfungsi ini pun kemudian difungsikan kembali. Jadi kayak gitu, teman-teman. Ya ini sih kondisinya bisa teman-teman lihat ya, puing-puing bangunan itu masih banyak dan masih berserakan gitu aja, teman-teman. Masih berserakan gitu aja. Nah, ini kalau untuk wilayah sini itu masih surut ya kalinya. Tapi kalau untuk wilayah Kalimati, Kali Baru yang ada di sana tuh, itu udah mulai menampung debit air, teman-teman ya.
udah mulai tergenang airnya. Tapi kalau untuk daerah sini, wilayah sini itu masih surut teman-teman. Jadi belum sampai ke sini airnya. Nggak tahu ya pada yang masih belum dikeruk jadinya mampet airnya di sebelah sana sehingga airnya tidak mengalir ke sebelah sini. Kita nggak tahu, nanti kita coba cek aja ya. Kita nanti mungkin akan berpindah posisi teman-teman. Nah untuk di posisi ini kurang lebihnya kayak gitu ya teman-teman. Nah untuk proses dari penertiban bangunan liar pun itu masih mentok di posisi yang sama ya. Tidak ada perubahan yang signifikan ya untuk wilayah ini. Jadi belum dilanjut lagi nih untuk rute baru dari Kalimati ini teman-teman ya. Ini tadinya nggak ada ini. Ini kerukan baru teman-teman. Ya. Ini baru dikeruk lagi, baru muncul lagi nih kalinya. Sepadan sungainya baru kelihatan lagi tuh. Sebelumnya teman-teman bisa lihat batu bata teman-teman ya. Artinya apa? Artinya dulunya itu ini tuh dijadikan sebagai pondasi rumah teman-teman. Ya. Kan nggak mungkin kalau sungai itu tanggulnya pakai batu bata, pasti pakai batu kali teman-teman minimal. Nah ini tuh beton semua tuh, beton. Di sini pun tuh ya bekas lantai. Bisa dibilang ini apa namanya dulu tuh sampai ke titik inilah nih ya. Titik ini tuh adalah bangunan-bangunan liar yang banyak ditempati oleh warga untuk membuat kios ataupun pemukiman teman-teman ya, ataupun tempat bertinggal gitu. Oke, nanti kita coba berpindah posisi ya ke tempat yang ada di sebelah sana ya untuk Kalimati-nya. Kita lihat seperti apa perannya dalam menampung debit air hujan. So teman-teman stay tune terus, di simak sampai habis, jangan skip videonya. Jangan lupa teman-teman bantu like, bantu komen, share, serta subscribe dan nyalakan loncengnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke titik berikutnya. Nah ini teman-teman untuk lokasi yang saya maksud. Nah di sini kalau di titik ini tuh udah mulai terlihat ya debit air itu tertampung di dalam Kalimati teman-teman ya. Jadi air hujan yang turun tuh, ini masih hujan teman-teman, masih gerimis ya. Jadi ya tertampung di sini, tertampung di sini. Tapi emang di beberapa titik teman-teman. Nah contohnya di sini ya, ini masih belum selesai nih untuk pengerukannya karena mungkin masih digunakan sebagai akses ya, dan belum dikasih semacam gorong-gorong atau bis ya, atau belum ada jembatannya. Jadi ya masih tertahan airnya di beberapa titik, termasuk pun di situ tuh. Ternyata itu penyebabnya teman-teman ya, kenapa daerah sana tuh surut. Karena memang airnya itu di beberapa titik masih tertahan ya di akses warga. Tuh. Bisa teman-teman lihat ya, itu tertahan tuh. Dia kebendung teman-teman bahasanya ya. Jadi belum bisa mengalir dari sebelah sana tuh ke sana, itu belum bisa, belum optimal dia. Karena memang progres pengerjaannya pun masih jalan ya, karena nggak mungkin juga titiknya itu berhenti di tempat awal saya mengabarkan teman-teman, karena ya itu pasti nantinya akan dilanjut ya. Cuman mungkin apa namanya belum ada perencanaan lebih lanjut teman-teman ya. Jadi masih kita tunggu aja ya. Karena kalaupun memang dilanjut itu masih banyak banget itu ruko yang kena gusur ya, entah sepenuhnya ataupun sebagiannya teman-teman ya. Sepenuhnya itu maksudnya seluruh bagian dari rukonya teman-teman, ataupun cuman misalkan depannya aja gitu kan. Nah, itu kita nanti tunggu aja ya teman-teman, karena memang ini juga walaupun jalannya udah dilebarkan ya, tapi untuk urusan masih banyak ya puing-puing yang berserakan. Ini mungkin ke depan harus jadi perhatian juga nih buat Pemkab, biar segera ini merapikan puing-puing ya untuk daerah sini, karena agar terlihat lebih rapi aja ya, lebih kondusif aja gitu kan. Kalau gini kayak chaos teman-teman, kayak kacau banget gitu kan. Nah, oke teman-teman ya, jadi kayak gitu teman-teman untuk kali baru Kalimati ya. Itu untuk progresnya masih stagnan ya untuk di normalisasi sungainya. Akan tetapi untuk pengerjaan jalan ternyata ada teman-teman ya, ada proyek pelebaran jalan seperti itu. Nah daerah sini tuh teman-teman, wilayah sini tuh bisa teman-teman bayangin aja kalau misalkan nggak ada normalisasi ya, air yang jatuh dari atas ketampung di sini aja segitu teman-teman ya. Ini hujannya bentaran banget teman-teman.
hujannya nggak lama ini. Itu aja udah segitu ketampung. Nah kalau misalkan nggak ada das, yang nggak ada daerah aliran sungai Kalimati ini, tidak difungsikan kembali seperti sebelumnya, itu mau seperti apa ya? Pasti nanti airnya apa teman-teman? Limpasnya ke jalan ya. Walaupun jalannya cenderung tinggi, tapi lama-kelamaan pasti ya, kalau air itu nggak ada tampungannya, pasti nanti air juga permukaannya itu pasti lebih tinggi dibanding jalan. Dibanding pemerintah misalkan tiap 5 tahun sekali menganggarkan untuk peninggian ruas jalan, ya lebih baik betul memang. Lebih baik ditertibkan banglinya dan dibuat sempadan sungai baru, walaupun sama-sama mahal sebetulnya harganya teman-teman ya. Kan Kang Deddy Mulyadi pernah bilang untuk urusan normalisasi sungai, apalagi sungainya itu ada bangunan liarnya ya, ada banglinya seperti itu pasti biayanya tidak murah gitu. Apalagi kalau misalkan ada yang mengklaim punya SHM dan minta uang kerohiman, itu pasti juga nambah biaya teman-teman, dan itu pasti ibaratnya ada harga yang harus dibayar oleh pemerintah ya. Tapi ya kita harap ya teman-teman, dengan adanya normalisasi tahun 2025 ini, walaupun ada normalisasi di tahun-tahun selanjutnya, itu hanya bersifat melanjutkan aja ya. Dan untuk daerah sini kita harap tidak ada lagi nantinya bangunan-bangunan liar kayak gitu. Jadi ya, ini peran warga juga nantinya, peran warga dan peran aparatur setempat ya, baik itu RT, RW, Kades, dan lain sebagainya lah, untuk lebih peduli ya, lebih aware, lebih peka terhadap lingkungannya. Kalau misalkan terdiri bangunan-bangunan liar gitu kan, tiba-tiba ada, misalkan, itu harus ditindak tegas ya. Jangan nunggu seperti sekarang, jangan nunggu bupati, jangan nunggu gubernur turun, jangan nunggu bupati dan gubernur keluarin surat edaran mengerahkan satuan polisi Pamung Praja. Jangan begitu, karena memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga lingkungan. Apalagi kalau misalkan aparatur setempat ya, itu kan punya tugas, punya wewenang gitu kan, punya hak, punya kewajiban untuk mengatur tata ruang wilayahnya. Jadi kayak gitu, jadi harus saling bersinergi lah ya, baik masyarakatnya juga sama harus menjaga ya, biar ke depan Bekasi bebas banjir, maka semuanya harus saling bergandengan tangan, jangan saling melempar tanggung jawab ya, jangan saling ibaratnya mengandalkan kayak gitu, karena ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Karena problematika di Kabupaten Bekasi itu ya salah satunya bangunan liar. Walaupun sekarang banyak banget ya titik-titik normalisasi, tapi kalau kata saya sedikit teman-teman. Kalau orang-orang yang bukan asli Bekasi pasti nganggapnya banyak banget bangunan liar yang ditertibkan, padahal itu masih belum semua ya, masih belum semua. Walaupun memang gebrakan yang sekarang ada gitu kan, yang diawali oleh Kang Deddy Mulyadi di Kampung Gabus, di Kali Gabus, lalu diikuti oleh Bupati Ade Koswara Kunang ya, dengan menertibkan titik-titik lainnya di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi, itu harus diapresiasi. Tapi itu belum selesai teman-teman, dan tidak cukup 1 tahun ya, tidak cukup dalam 1 tahun anggaran 2025 ini ya untuk APBD-nya, karena pasti butuh peninjauan lagi, butuh evaluasi lagi, agar semua bangunan liar yang ada di Kabupaten Bekasi itu bisa ditertibkan. Itu butuh waktu yang tidak sebentar ya gitu. Jadi apa namanya, kita sekarang patut juga ibaratnya berterima kasih lah ya kepada seluruh aktivis media sosial yang mengabarkan tiap-tiap titik di dekat wilayahnya ya, yang masih terdapat bangunan liar atau terjadi banjir gitu kan, terjadi penyumbatan sampah dan lain sebagainya. Kita harus memberikan aplaus teman-teman, karena ya berkat mereka juga pemerintah jadi tahu ya, jadi tahu titik-titik mana yang harus dibereskan, titik mana yang harus ditertibkan kayak gitu. Oke, sekian ya teman-teman, karena udah azan maghrib. Jadi untuk video update di Kalimati Kalibaru ini saya cukupkan sekian aja ya teman-teman. Nanti kita besok kemungkinan akan pantau ya kembali di Kompas, karena sebelumnya saya dari Kompas Tambun teman-teman, dari Jalan SKU Kompas Tambun, habis meninjau kios-kios onderdil yang nanti juga videonya akan saya upload ya.
Nanti juga kita akan memantau titik lainnya, misalkan Pulau Timaha. Kenapa saya belum ke sana? Karena memang masih tarik mundur teman-teman ya, masih maju mundur ya. Untuk penertibannya tanggalnya itu katanya harusnya kan 17, 18, 19. Tapi sepertinya ya, saya menduga itu belum ada teman-teman. Nanti deh kita cek ya, besok atau lusa kita coba ke sana apakah sudah ada penertiban ataupun belum. Oke, untuk video ini saya akhiri ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang belum like, comment, share, silakan like, comment, share terlebih dahulu. Jangan lupa teman-teman juga subscribe dan nyalakan loncengnya, serta tonton video-video lainnya dari channel Lensa Bangsa. Follow juga akun-akun sosial media Lensa Bangsa yang ada di deskripsi. Saya akhiri teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.